Salam. Majelis Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian online pada minggu ini. Kebaktian online pada hari Minggu ini tanggal 25 April 2021 akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Rudolfo Damanik SSI dari GKP Jemaat Jati Asih, organis Saudara Ferdian Immanuel, pemandu pujian Bapak Dimas Anoron dan Bapak Lukas F. Tobing, operator multimedia online live Bapak Lukas L. Tobing, Bapak Ferry N. dan Saudara Nando dan Bapak Alexander Lekaledre. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian kategorial secara daring atau online. Pertama, kebaktian rumah tangga secara online pada hari Rabu 28 April 2021 pukul 19.00 WIB akan dilayani oleh Pendeta Debbie Wardianti SSI dan didampingi oleh Pentua Maria Baidan sebagai liturgos. Adapun untuk link Zoom akan diinformasikan melalui grup WA wilayah masing-masing. Untuk kebaktian sekolah minggu secara online KPA Sinode, silakan ikuti sesuai tautan kelas masing-masing dan untuk linknya akan disampaikan melalui Mako KPA. Kebaktian Kopermat dilakukan secara online Zoom meeting akan dilakukan pada hari Sabtu jam 19.00 WIB di setiap minggu kedua dan keempat. Untuk link akan diinformasikan melalui WA Group. Kita masuk di poin yang ketiga. Persembahan. Untuk persembahan minggu, jemaat dapat langsung menyerahkan ke bendahara setiap Sabtu siang atau melalui transfer ke rekening Bank Mandiri, KCP Ujung Aspal, atau atas nama Gereja Kristen Pasundan Jatiranggon, nomor akun 1670003520946. Poin yang keempat, pelayanan pastoral dan perkunjungan. Dalam rangka mengoptimalisasi pelayanan di masa pandemi COVID-19, Majelis Jemaat akan melakukan kunjungan rutin secara online atau video call dan Zoom kepada anggota jemaat pada setiap hari Selasa dan Kamis. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral, konseling, pastoral dan pelayanan lainnya dapat menghubungi Majelis Jemaat Wilayah atau Pendeta Jemaat. Poin yang kelima, diakonia prelek. Diberitahukan kepada jemaat yang ingin memberikan dukungan untuk diakonia prelek dapat disampaikan melalui pengurus wilayah, majelis koordinator wilayah, atau melalui bendahara jemaat. Poin yang keenam, kelas katekisasi reguler. Bagi para peserta kelas katekisasi reguler untuk proses belajar mengajar akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 11.00 WIB melalui link Zoom yang akan disampaikan melalui WA grup kelas katekisasi reguler. Adapun pengajar katekisasi untuk hari Minggu 25 April 2021 adalah Bapak Zwingli SSI.
Poin yang ketujuh. Buku Tata Gereja dan PPTG 2020. Telah terbit buku Tata Gereja dan PPTG GKP tahun 2020. Bagi anggota jemaat yang ingin memilikinya, dapat menghubungi majelis jemaat atau majelis koordinator wilayah dengan mengganti ongkos cetak sebesar 20.000. Poin yang ke-8. Rapat majelis jemaat. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 masih meningkat terus. Untuk itu kegiatan rapat majelis jemaat yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB dilakukan secara online. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan atau menyampaikan surat menyurat dapat melalui Penetua Agustina Sabajan, Penetua Herni Umpenawi Wani, Majelis Koordinator Wilayah atau Sekretariat Gereja setiap hari kerja. Untuk surat elektronik dapat dikirim melalui Gmail ke Jatiranggon. Poin yang ke-9. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus meningkat, sehingga kebaktian masih bersifat online. Dan ataupun bila ada kebaktian onsite, masih akan adanya pembatasan sampai dengan jangka waktu yang belum ditentukan. Maka majelis jemaat menilai perlu adanya sarana dan prasarana untuk kebaktian online dan live streaming yang harus disediakan oleh gereja, yang antara lain software edit video dan streaming kebaktian, laptop multimedia, monitor komputer, televisi LED, modem dan kartu SIM card, mixer mini lengkap dengan sound card, kabel HDMI, USB power dan lain-lain, kamera digital atau handycam, mix wireless, tripod dan USB hot dog. Bagi Bapak Ibu anggota jemaat yang tergerak untuk mendukung program pengadaan alat-alat tersebut di atas, dan untuk mengetahui detail spesifikasinya dapat menghubungi majelis jemaat dengan Bapak Lukas F. Tobing atau Bapak Alexander Lekalete. Poin yang ke-10. Penerimaan siswa baru KB Tunas Pasundan. KB Tunas Pasundan membuka penerimaan siswa-siswi baru untuk tahun ajaran 2021-2022 mulai bulan Februari 2021. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi pendaftaran dan formulir serta persyaratannya dapat langsung datang ke KB Tunas Pasundan setiap Senin sampai Jumat pukul 9.00 sampai 12.00 WIB atas atau melalui kontak WA 0857 1761 1544. Poin yang ke-11. Keuangan via transfer. Sehubungan bendara 2 dalam kondisi sakit, maka diinformasikan kepada jemaat yang memberikan persembahan melalui rekening gereja. Mohon menginformasikan bukti transfer ke Penetua Salma Tibin dan Penetua Lukas FL Tobing melalui WhatsApp. Kebaktian onsite. Berdasarkan keputusan rapat Majelis Jemaat 2 April 2021, kebaktian minggu akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming di gereja mulai tanggal 2 Mei 2021 pukul 09.00 WIB. Adapun untuk teknik dan pengaturan protokol kesehatannya akan diinformasikan kemudian. Utusan pengurus klasis. Majelis Jemaat telah mengutus anggota jemaat yang namanya tersebut di bawah ini
untuk menjadi pengurus di BP Klasis KP Wilayah Bekasi periode 2021-2023 dan telah diteguhkan pada tanggal 18 April 2021 yang lalu di GKP Jemaat Bekasi. Adapun nama-nama tersebut adalah Saudari Miar Agustina Lase, pengurus Komisi Pelayanan Anak. Saudari Kristianti Marcella Jebua, pengurus Komisi Pemuda Remaja. Ibu Gelora Kaban, pengurus Komisi Pelayanan Perempuan. Bapak Maruli Tua Lubis, pengurus Komisi Pelayanan Pria. Bapak Alexander Yunus Lekalete, di pengurus Komisi Bina Litbang. Dan Bapak Zwingli Erumkui SSI, di pengurus Komisi Pukjer Mas dan Diakonia. Poin yang ke-13, lelang kendaraan. Majelis Jemaat akan mengadakan peremajaan kendaraan operasional pelayanan yang dimiliki gereja, yaitu berupa kendaraan bermotor roda 2 yang saat ini ada, yaitu motor Honda Revo tahun 2012. Adapun motor tersebut akan dilelang dengan harga pembukaan 5.600.000 untuk kemudian digantikan membeli kendaraan yang baru. Bagi anggota jemaat yang berminat dapat menghubungi Majelis Jemaat. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada minggu hari ini. Kami tetap mengimbau untuk tetap tenang dan menjaga kondisi kesehatan kita semua. Warta jemaat ini beserta laporan keuangan dapat dilihat diunduh melalui WA Group wilayah-wilayah masing-masing atau dapat menghubungi Majelis Jemaat GKP Jemaat Jati Ranggon. Kita memasuki saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, hidung rohani, ku masuk ruang Maha Kudus. Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa, ku ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
kita mengingat bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Amin. Dalam kebaktian Minggu hari ini kita memiliki nats pembimbing yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 15 yang berkata demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Kepadanya lah syukur abadi, kepadanya lah sembah tak henti, kuasa dan hikmat pujian merdu, kemuliaan hormat dan kasih penuh. Manusia dalam pengakuan dosa, kita mengingat bahwa Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekatnya. Yesus Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itu Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerahnya. Yohanes pasal 10 ayat 10. Marilah kita datang mendekat dan mengakui segala dosa kita di hadapan Allah. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dosa melalui doa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, yang mengasihi kami memelihara Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tahu ya Allah, untuk setiap dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja,
mungkin jauh daripada kehendak Tuhan dan mengikuti kedagingan kami. Untuk kami yang telah mengaku dosa di hadirat Allah, mohon pengampunan dari dosa dan mohon Tuhan menguatkan kami untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berharap Tuhan mengampuni untuk setiap dosa-dosa kami. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terkasih, dengarkanlah anugerah pengampunan. Bagi kita yang memiliki kesungguhan dan penyesalan atas setiap dosa, kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah yang dinyatakan di dalam Markus pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Markus 11 ayat 28 sampai 30, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasangkan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian kasih Allah dalam berita anugerah pengampunan dosa saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Kita masuk saat teduh. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan berdiri dan menyambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 46. Besarkan nama Tuhan,
usah ragu-ragu, tuntunannya terang. Kecapi digantungkan misericordia, ke pohon gagarusa terbuka suaranya, tetapi kasih Tuhan di Galilea akhirnya menghiburkan. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang maha baik dan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang bangkit pada hari yang ketiga, kami mengucap syukur ya Allah. Dalam kondisi pandemi virus corona, Tuhan tetap memampukan kami untuk bersama-sama beribadah walaupun secara online ya Allah. Namun kiranya tidak membatasi kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Dan kami berdoa ya Allah, kami akan bersama-sama kembali belajar untuk percaya kuasa Tuhan melakukan kehendak-Nya. Kami mau Tuhan belajar bersama-sama dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa ya Allah untuk perlengkapan alat media kami pribadi lepas pribadi. Terlebih hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Hati dan pikiran kami juga kami mohon Tuhan untuk teguh dan mendengarkan firman Tuhan dan menjadi berkat. Agar kami tetap memiliki dan semakin memiliki iman percaya kuasa Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan bersama-sama membaca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai 12. Di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah
orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan bagi kita yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dan terkasih. Secara daring atau online, kita bersama-sama kembali memaknai firman Tuhan. Dan saat ini kita memiliki judul, yakni percaya kuasa Tuhan melakukan kehendaknya. Percaya kuasa Tuhan melakukan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, untuk berbicara percaya kuasa Tuhan dan melakukan kehendaknya, saya terinspirasi dengan salah satu konten kreator di YouTube yang membicarakan percaya. Dia memberikan ilustrasi yang menurut saya baik untuk sama-sama kita renungkan berbicara percaya itu. Dikisahkan ada seorang pria atau seorang wanita sedang melakukan pendalaman atau bina iman, misalkan seperti itu. Sedang ada pembinaan. Saat itu dia memberitakan atau temanya tentang percaya kuasa Tuhan. Dikisahkan saat itu dia membawa satu botol air mineral seperti yang terlihat, satu botol air mineral. Kemudian dia berkata, apakah ada yang percaya jika saya memberikan botol ini untuk dipegang, kemudian saya akan lempar dengan gunting? Apakah percaya jika saya melemparnya kena kepada botol tersebut? Semua orang, wah tidak. Kemudian ada satu orang, ya saya percaya. Salah satu peserta bilang, saya percaya misalkan itu saya pegang, dilempar gunting, tidak akan mengenai wajahnya. Satu orang saja percaya. Kemudian ternyata pertanyaannya tetap sama. Si pembina atau yang sedang melakukan bina iman itu meletakkan di meja, misalkan seperti ini. Kemudian dia berkata, percaya atau tidak jika saya lempar gunting, botol itu akan jatuh? Semua orang teriak, percaya, kami percaya, misalkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba dia kembali bertanya, yang lebih sulit dan tentunya membahayakan. Jika ada di antara peserta yang memegang botol ini melalui mulutnya, misalkan seperti ini, kemudian dilempar dengan gunting, apakah percaya atau tidak bahwa dia akan melemparnya tepat kena botol yang sedang ada di mulut? Misalkan seperti ini, tidak terkena wajah atau anggota tubuh. Wah, kembali lagi orang pada diam, karena mereka tentu, atau kita mungkin tidak percaya, nanti kena wajah saya, kena tubuh saya, wah bahaya deh gitu. Kembali ada satu orang lagi yang kemudian, oke, saya percaya. Kemudian dia menjawab, oke, kalau percaya, demikianlah berbicara
iman, percaya. Demikianlah berbicara belief, di mana setiap orang percaya itu ada konsekuensinya, ada harga yang perlu diwujud nyatakan atau melakukan kehendaknya. Kalau kita kembali kepada tema. Jadi percaya kuasa Tuhan ada konsekuensi dan harganya. Atau dalam arti tadi kalau misalkan kena gunting, tentu ada yang luka. Ini misalkan dalam salah satu ilustrasi yang saya lihat di salah satu kanal YouTube. Berbicara percaya dan ada konsekuensi, ada harganya, kita kembali belajar dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai ayat ke-12, di mana Petrus dan Yohanes sedang di hadapan mahkamah agama. Mereka sedang menghadapi pengadilan, misalkan seperti itu. Karena apa sih mereka? Mungkin kita sudah mendengarnya pada tanggal 18 April 2021, Minggu 18 April 2021, di mana Petrus dan Yohanes membuat satu orang lumpuh dapat berjalan. Nah, kita kembali dalam bacaan kita Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai 12. Petrus dan Yohanes diperhadapkan, disidang di depan mahkamah agama. Nah, sesuai bacaan firman Tuhan 18 April 2020, demikian TKP dari Petrus dan Yohanes yang memberikan kesembuhan dari orang lumpuh dapat kembali berjalan. Seperti yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana pada tanggal 18 April kita membaca Kisah Para Rasul pasal 3, dan di ayat kedua dinyatakan ada seorang lumpuh tidak dapat berjalan, disembuhkan oleh Petrus di depan Serambi Salomo. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11. Di Serambi Salomo, Kisah Para Rasul 3 ayat 11. Petrus dan Yohanes membuat orang lumpuh dapat kembali berjalan. Seperti yang tertera atau di layar kaca Bapak Ibu, TKP atau tempat kejadian perkara, bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh dan dapat kembali berjalan. Kemudian dalam persidangan itu, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, Petrus dengan penuh keberanian mengaku bahwa kuasa yang mereka miliki, yakni Petrus dan Yohanes, berasal dari kuasa Yesus Kristus Allah yang sudah bangkit itu, yang memberikan mereka iman, yang memberikan mereka pengharapan. Iman dan pengharapan karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya atas kuasa Tuhan. Saat ini kita juga kembali di Minggu Paskah ketiga. Minggu Paskah ketiga ini kembali diajak untuk mampu memiliki iman dan utamanya percaya kuasa Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita sesuai kehendaknya. Kita percaya bukan hal mudah, seperti dalam ilustrasi mungkin ada sejenis gunting atau benda yang membahayakan kita. Ada yang mengancam kita baik secara kesehatan, secara keuangan, secara kesukacitaan, ada banyak lain seperti gunting yang membahayakan. Tetapi mampu atau tidak kita tetap percaya walaupun ada bahaya itu, kita mengimani Tuhan Yesus Kristus Sang Batu Penjuru itu ada untuk memberkati dan memberikan kita kekuatan. Kembali, pilihan di kita, pilihan di Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih untuk percaya kuasa Tuhan dan melakukannya sesuai kehendak Tuhan.
walaupun sulit, walaupun membahayakan, walaupun penuh ketakutan, tetap cintailah Yesus. Cintailah Yesus yang telah memberikan kehidupan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan anak terkasih, dan juga saya, umat yang percaya kepadanya. Selamat belajar dari seorang bernama Petrus dan Yohanes yang di hadapan mahkamah agama tetap mempersaksikan, tetap menunjukkan percaya kuasa Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Percaya kuasa Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, sekali lagi tidak mudah, sekali lagi sulit, sekali lagi penuh jeritan, air mata, akan tetapi Tuhan akan selalu menyertai. Tuhan sudah memberikan hidupnya. Mampu atau tidak kita memberikan hidup, mampu atau tidak kita merespon atas begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita diundang untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita diundang untuk percaya Tuhan mencintai kita. Tuhan memberikan hidupnya dan Ia sudah mati. Kita diajak untuk percaya dan melakukan kehendak-Nya karena kita mengimani Yesus yang bangkit itu adalah Allah yang setia. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian Tetap Cinta Yesus. Tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkan seluruh hidupku. Ya ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat Tuhan yang berbahagia, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita dan bersama-sama kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik,
yang mengasihi kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah mati dan Allah yang bangkit, dan juga Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Ya Allah, kami kembali bersyukur atas berkat keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami mau Tuhan memiliki iman yang percaya kepada Tuhan, dan utamanya kami mau menyatakannya sesuai dengan kehendak Allah. Seperti halnya Petrus dan Yohanes, sekalipun di hadapan mahkamah agama mereka tetap setia dan mengaku percaya. Terlebih dalam tindakan nyata mereka mewujudkan iman percaya mereka dan mengagungkan Tuhan atas berkat Tuhan yang memakai Petrus dan Yohanes memberkati satu orang lumpuh untuk kembali berjalan. Kami juga pribadi mau Tuhan kembali berkati, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau tetap cinta Yesus selamanya ya Allah. Demikianlah kami pribadi mau tetap percaya, mau mencintai Yesus selamanya ya Allah. Dan untuk kami pribadi yang membawa di dalam pokok-pokok doa kami, mendukung dalam doa ya Allah bagi pribadi yang berulang tahun dari tanggal 18 April sampai 25 April 2021. Tuhan berkati mereka pribadi, baik dalam pekerjaan atau dalam pendidikan, dalam kehidupan keluarga, berjemaat, berbangsa, dan bernegara ya. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan telah memberkati kami beribadah dalam kondisi secara daring ya Allah. Kami juga mendukung dalam doa ya Allah untuk pribadi yang sedang sakit dan usia lanjut atau dalam proses penyembuhan. Kami bawa dalam hati kami pribadi dan kami mau mendukung dalam doa untuk Ibu Yongnyani, Oma Marce Robert, Oma Siti Romalah, Ibu Enci Sutarcia, Oma Resumati Aninggum, Bapak Rahmat Noron, Opa Jonathan Wairatan, Ibu Yunita Noron, Ibu Lili Rahmadi, Ibu Toma Lasari, Bapak RB Budiono, Bapak Juniadi Tibin, Oma Maria Pondang, Opa Lingga Aningbung, Oma Suhartini Kaiding, Bapak Romi Mokhtar, Oma Aisimati Baidan, Ibu Isnarti, Ibu Justina Rustini. Tuhan berkati pribadi dan kiranya nama-nama yang kami bawa bersama-sama Tuhan jamah dan hadirkan kesembuhan dan berkat dalam usia lanjut mereka, dalam pemulihan mereka. Kami percaya Tuhan memberkati mereka tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan dan tetap melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga mendukung dalam doa untuk setiap program Jemaat GKP Jatirangon tahun 2021 hingga tahun 2022. Tuhan berkati baik Ibu Pendeta Debbie bersama suami. Tuhan berkati juga setiap penatua, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi kategorial maupun non-kategorial, dan untuk setiap pribadi dalam pelayanan kami ya Allah, untuk Tuhan pakai lagi baik sebagai komisi pembantu setempat Jatirangon. Tuhan berkati kami pribadi. Kami juga mendukung dalam doa untuk rencana kembali kebaktian secara onsite atau tatap muka pada tanggal 2 Mei 2021 di GKP Jemaat Jatirangon. Tuhan berkati agar dalam proses persiapannya dan bahkan pengadaannya Tuhan jaga untuk tidak terjadi hal-hal yang membahayakan, dan terlebih kiranya Tuhan kita memiliki iman percaya
kepada Tuhan dan mau melaraskannya, mau menindaklanjuti dalam kehidupan kami dalam persekutuan jemaat GKP Jatirangon. Kami juga berdoa, ya Allah, dalam rencana kebaktian masa perpanjangan pelayanan Bu Pendeta Debbie, ya Allah, Tuhan berkati dalam proses ini. Tuhan hadir dan memampukan kami pribadi, terlebih Pendeta Debbie, ya Tuhan, dan keluarga, ya Tuhan berkati lagi dalam proses ini, ya Allah. Ya Allah, kami selaku pribadi, baik kami yang bekerja dalam instansi pemerintah, swasta, maupun dalam dunia perdagangan, Tuhan berikan kami kekuatan, kesabaran, dan untuk tetap mengupayakan berkat Tuhan dan utamanya menjadi berkat. Kiranya kami mau tetap cinta Yesus dengan tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan dan mau selalu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah yang maha baik, untuk setiap kami, ya Allah, yang mendukung dalam doa bagi anak-anak, bagi pribadi lepas pribadi yang merindukan partner kehidupan, merindukan buah hati, merindukan pekerjaan, keharmonisan, Tuhan berkati lagi dan lagi, Allah, baik iman pengharapan kepada Tuhan dan utamanya berkat dari Tuhan. Ya Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk Indonesia dijauhkan dari bencana alam, untuk utamanya, ya Allah, toleransi umat beragama tetap terjadi di Indonesia maupun di sekitar GKP Jemaat Jatirangon. Kami berdoa, ya Allah, untuk setiap pribadi lepas pribadi di pemerintahan Indonesia, baik Bapak Presiden Joko Widodo hingga para negara yang terendah sekalipun. Kami berdoa, ya Allah, untuk tenaga medis dalam kondisi pandemi saat ini, ya Allah, baik tenaga dokter maupun perawat, pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati. Dan kami tetap mematuhi protokol kesehatan, ya Allah, ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pengadaan vaksin, Tuhan berikan kemudahan dan untuk setiap kami dapat tetap tenang dan mematuhi protokol kesehatan. Kami, ya Allah, pribadi lepas pribadi yang membawa setiap pokok di dalam doa kami tahu setiap doa-doa kami ini jauh daripada sempurna. Untuk itu kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kini tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Tapi sebelumnya dengarlah nats yang akan membimbing kita dalam memberikan persembahan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama yang berfirman demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara kantong-kantong persembahan diedarkan, jemaat memuji Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 299. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang pemurah,
Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Suka menuturkan cerita mulia, cerita tentang Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah nangisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian dan yang terkasih, dalam kondisi berdiri dengarkanlah pengutusan dan kita memohon berkat dari Tuhan. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan, yaitu tetap memiliki iman percaya, kuasa Tuhan, melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan kita percaya dengan melakukan perintah Tuhan, dengan memiliki iman pengharapan, Tuhan memberkati kita. Mari kita memohon dan menerima berkat Tuhan. Teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sungguh berkenan menolong dan memberkatimu. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menjaga engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang